Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri perjalanan di tahun 2020. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Jika kita melihat ke belakang perjalanan kehidupan kita tahun ini, atau bahkan mungkin tahun-tahun yang lalu, kita akan mengimani bahwa ternyata semua hanya karena kasih Tuhan. Semua hanya pertolongan Tuhan. Apa yang kita terima, apa yang kita miliki hari ini, itu bukan karena kekuatan kita. Betul mungkin ada beberapa orang yang meyakini bahwa dia bisa memiliki apa yang dia mau mengandalkan kekuatannya. Seseorang mungkin bisa mendapatkan apa yang dia kehendaki mengandalkan kekuatannya. Itu mungkin bisa terjadi. Tetapi percayalah, manusia tidak akan bisa mendapatkan yang terbaik untuknya kalau mengandalkan kekuatannya. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah kasih Tuhan. Bahkan jika kita menyadari lebih dalam, napas kita, waktu, itu adalah anugerah Tuhan. Dan inilah juga menjadi pedoman kita, semangat kita menjalani hari-hari esok. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan, tetapi kasih-Nya. Bahkan untuk merancangkan hal yang baik pun, manusia hanya sebagai perancang saja, merencanakan bagaimana itu terjadinya, terlaksananya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang dibenci, orang benar atau orang fasik. Apa tolak ukur orang benar atau orang fasik? Artinya kita mungkin pernah melihat orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi masih bisa menyalahkan orang lain. Orang-orang yang betul-betul melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi mereka sendiri berani menghujat orang lain. Tolak ukurnya apa? Tentu tolak ukurnya bukan pemikiran manusia, tapi firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal pertama, di sana dikatakan orang benar dan orang fasik, perbedaannya bagaimana mereka merespon Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Keseluruhan hidupnya tanpa batas waktu mencintai firman Tuhan dan menghidupinya. Artinya ini tidak berbicara kekuatan, tetapi tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Orang fasik adalah orang yang mengandalkan pikirannya, yang mengabaikan firman Tuhan. Sedangkan orang benar, orang yang berbahagia, orang yang dikasihi Tuhan adalah yang selalu mengandalkan jalan Tuhan, yang mengandalkan firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong orang benar? Bagaimana cara Tuhan menghukum orang fasik? Dikatakan di sini, langkah kaki orang yang dikasihnya dilindunginya. Tentu pertolongan Tuhan itu sangat tidak terselami. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita hingga saat ini. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memperlengkapi kita hingga saat ini. Tapi itulah indahnya cara Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah membatasi pertolongan Tuhan. Jangan pernah ukur pertolongan Tuhan.
tetapi setialah sebagai orang yang dikasihinya. Dan kita juga tidak boleh mengukur bagaimana cara Tuhan menghukum orang fasik. Dikatakan di sini bahwa mereka akan mati binasa dalam kegelapan. Artinya Tuhan betul-betul tidak suka dengan orang fasik. Tapi bagaimanapun cara Tuhan, biarlah hukuman itu adalah hak Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mungkin menginginkan hidup kita dikasihi oleh Tuhan. Mari kita jadikan firman-Nya sebagai pelita dan terang bagi kita. Dialah yang menuntun kita. Jangan mengandalkan kekuatan, tetapi andalkanlah Tuhan selalu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Engkau adalah jalan kebenaran bagi kami. Firman-Mu adalah pelita dan terang. Berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.